Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dewan Kemakmuran Masjid beserta pengurus yang sama-sama kita hormati. Kemudian pertama kembali bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah sesuai dengan janji Rasulullah SAW bagi orang-orang yang qalbu mu'allaqun bil masjid, bagi orang-orang yang rajin dia melangkahkan kakinya ke masjid, wa intisaru shalah ba'da shalah wa kasratul khutwa ila masjid wudu ala makarihi. Salah satu yang tiga itu dikatakan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah wa intisaru shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya. Ini yang sedang kita lakukan. Kemudian wa kasratul khutwa ila masjid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Bagi siapa yang melakukan yang tiga ini, salah satu yang kita lakukan pada Rasulullah SAW memberikan janji, salah satunya asya bi khairi wal mata bi khairi, hidupnya akan dipenuhi berkahi oleh Allah, wal mata bil khairi, dan dia mati pun di dalam keadaan baik, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa dia? Adalah orang-orang yang meluangkan waktunya dengan penuh keimanan untuk datang sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Kemudian salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa kali pertemuan kita masih membahas tentang masalah ibadah yang cukup dahsyat, yaitu Ramadan. Ramadan merupakan ibadah. Yang kedua, persiapan menyongsong Ramadan itu perbaiki hubungan kita dengan Allah. Pertemuan kita pada zuhur kemarin, kita membahas tentang persiapan Ramadan itu dalam konteks adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena berdasarkan hadis dari Rasulullah, tustihu amalu yaumal isnaini wal khamis, amal kebaikan kita itu diangkat pada hari Moyan dan pada hari Kamis. Fayaghfiru likulli abdin, maka diampunilah dosa-dosa seluruh hamba pada waktu itu, kecuali siapa yang tidak diampuni. Salah satunya adalah rijalaini, dua orang yang saling bermusuhan, yang saling tidak bertegur sapa. Dua orang yang saling tidak bermusuhan, tidak bertegur sapa. Lalu kata Allah, apa kata Allah kepada malaikat? Tunggu diangkat amal kebaikannya ke atas sebelum keduanya itu berdamai satu sama lain. Jadi harapan kita jangan puasa kita seperti itu nanti. Kita sudah rela
sudah capek melakukan amal soleh, ibadah puasa dan amal lainnya, lalu tidak diangkat. Nah ini konsentrasi kita yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, bekali diri dengan ilmu Ramadan. Nah ini yang coba kita lihat agak 40 menit ke depan. Oke. Sama kita ketahui Ibu Bapak, Ramadan bulan yang agung, bulan yang mulia. Tentu banyak sekali amal soleh yang ada di dalamnya. Kita yakin dan percaya amal soleh puasa yang kita lakukan tentu adalah amal-amalan sunnah atau sunnah-sunnah puasa yang kita lakukan. Yang pertama Ibu Pak, ini sunnah-sunnah puasa yang pertama, lakukanlah makan sahur atau makan sahur. Kenapa kita harus sahur? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di dalam hadis, apa kata Rasulullah? Tasyaharu fa inna fi syahuri barakah. Bersahurlah kamu, makan sahurlah kamu, walau jur'atu minal ma', walaupun kamu itu bersahur dengan seteguk air. Kata dua kawan, bahwa kau tak cito-cito, ambo tadi malam nak sahur. Mengapa? Ambo pinggang. Yang disangkul asumsi dari kapalonyo bersahur makan nasi. Akan tetapi jur'atu minal ma', seteguk air, sepotong kurma, sebutir kurma, itu awak sudah bersahur. Nah, kenapa kita disuruh bersahur? Salah satunya ujung dari hadis itu, tasaburi fa inna syaburi barokah. Karena di dalam sahur, ketika kita bersahur, walaupun sebutir kurma, walaupun sepotong roti, ada di situ keberkahan. Apa itu keberkahan? Yaitu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, berlipat gandanya kebaikan. Contoh, masing-masing itu ada yang umur 60, ada yang umur 70 di dalam satu. Yang rata-rata umur 60-an. Orang yang sama umurnya 60-an dengan kita, ada yang datang ke masjid, ada yang sholatnya di rumah. Yang sholatnya di rumah sudah baca Al-Quran, yang mengaku makan satu lain, poci remote TV. Lapone poci remote TV, alih pegang HP. Lapone itu tukar channel ikutannya ke channel itu. Lalu ada orang yang umur 50 datangnya ke masjid,
Coba badan barokah badan. Kamu yang tadi. Bukan yang barokah itu badan ringan. Badan itu dibawa untuk majelis ilmu. Ringan badan itu dibawa sholat berjamaah. Tapi kawan yang berkah itu badannya kan pencarian pendapatan. Rezeki yang berkah dia banyak berbuat. Rezeki yang berkah dia banyak bersedekah. Rezeki yang berkah dia memanfaatkan rezekinya itu dalam guna menghadapkan guna apa? Dalam berinfak. Ya gunanya belanja di jalan Allah. Nah, termasuk risiko adalah keberkahan dari sahur. Makna dari keberkahan dari sahur ini dari ujung dikatakan tasyahuri fa inna syahuri barakah. Bersahurlah kamu walaupun ju'atu minal ma, seribu air karena ujungnya ada berkah. Apa keberkahannya? Dikuatkan mengerjakan amal soleh selama dia puasa, selama dia melakukan puasa siang hari. Betul. Kalau bukan yang barokah sahur di waktu zuhur masih kue di rumah ngaji, masih kue di rumah ceramah, masih tolong je dan nyampai datang ke masjid. Di waktu asar masih kuat dia melakukan baca Al-Quran, masih mampu dia melakukan salat-salat sunat. Orang yang berkah itu ketika maghrib masih dikejarkan juga untuk melakukan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Oh lupa. Oh yang banyak gagal itu di bulan Ramadan itu adalah waktu maghrib. Kenapa? Karena kalah itu deh kolak. Sehingga tinggal sholat maghrib berjamaah. Lalu orang yang diberkahkan jur'atu minal ma, orang yang berkah itu diberi kekuatan oleh Allah. Apa keberkahannya? Keberkahan fisik, keberkahan jasmani. Dia ini kekuatan oleh Allah untuk banyak melakukan amal soleh. Nih, tipe manusia dalam menghadapi sahur. Manusia yang sahur kalian sahur sama sekali. Yang ketiga-tiganya ini hasilnya beda. Keberkahan demi keberkahan beda. Apa maksudnya itu Pak? Oh manusia yang sahur karena jagolah lagi, bangunlah lagi, makan sahur supaya nak kuwi awak lagi besok, supaya nak lamu tahan pawi dan nasi awak makan aku awak nanti. Iku namanya manusia yang sahur karena naluri, karena keinginan. Akan tetapi manusia yang bersahur karena perintah Rasulullah, ayatnya kecil, sama-sama perintahnya, nah, jagolah, makan sahur itu, makan sahur itu perintah Rasul, anjuran Rasul, niatnya beda, isinya beda, akan tetapi orang yang sahur karena keinginan memenuhi isi perutnya, memenuhi rongga perutnya, dia tidak akan ujungnya tidak akan mendapatkan keberkahan karena niatnya salah. Ada dong istilahnya. Tetapi orang yang bersahur karena ini konsepnya apa sahurnya? Nah, dia lakukan sahur ini kenapa dia sahur? Dia sahur karena perintah Rasulullah. Artinya apa? Ubah konsep mindset
cara berpikir itu di dalam sahur itu untuk Ramadan berikut. Jangan kita sahur itu karena perut, tetapi ingat, tanamkan mindset dalam pikiran kita dan keluarga kita. Kalau ingin kita mendapatkan ujungnya keberkahan fisik, keberkahan mental, apa? Kita sahur itu adalah karena perintah Rasulullah, baru dia dapat keberkahan. Itu orang yang manusia tidak bersahur, bahkan ampun nak makan. La Ramadan la kumpul samitan Ramadan, ampun lah selama Ramadan tak sahur. Dia kehilangan keberkahan di waktu sahur. Dia tidak mendapatkan ini. Poinnya kedua. Ini bedanya Pak. Apa bedanya? Walladzina utul ilmi darajat. Orang yang berilmu Ramadannya adalah orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu Ramadannya dia sahur itu karena ikut perintah Rasulullah kalau dia makan. Tetapi orang yang tidak bersahur, tidak berilmu dia, maka dia sahur mengisi lambungnya. Maka ini yang dikatakan walladzina utul ilmi darajat. Orang-orang yang sahur ini mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah, puasanya berkualitas. Sunah-sunah puasa kedua, mengakhiri makan sahur. Apa maksudnya? Hadis Rasulullah, la tazallu ummati bi khair. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mengakhiri sahurnya dan menyingkirkan berbuka. Kesimpulannya apa? Umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad yang bagaimana? Umat Nabi Muhammad yang melakukan sahur yang sahurnya adalah mengakhirkan sahurnya. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam bersahur ini? Lihat hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Bilal biasa melakukan azan. Ini dari hadisnya, bahwa Bilal biasa melakukan azan pertama di malam hari. Maka Rasulullah berkata, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Maktum melakukan azan. Artinya apa? Dari hadis itu ibu bapak-bapak yang sudah pulang haji dan umroh yang di Masjid Nabawi dan sebentar azannya berapa kali ibu Pak? Azan subuh. Subuh. Azan 2 kali. Sunnahnya sebetulnya azan 2 kali. Azan subuh. Di luar azannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan dan sekalipun mengajarkan kepada kita bahwa yang kedua Ibnu Maktum bila gua azan yang pertama dulu. Kalau waktu beko jam 5, maka jam setengah 5 beko setengah jam sudah tu sampai 5 menit boleh kurang bila azan dulu. Kemudian beko azan masuk waktu sholat yang dilakukan oleh Ibnu Maktum. Dulu di agak di topik-topik yang agak pedalaman dulu 2 kali azan, termasuk dulu azan Jumat. Azan Jumat. Lalu apa? Ketika azan pertama ini Rasul
lima kurang 1 bulan. Berarti ompek lewek 2 bulan itu waktu yang terbaik. Ompek lewek 2 bulan sampai jam waktu imsak. Dan sebetulnya waktu imsak tuh mulia, masih mulia kita makan. Itu kan peringatan. Waktu imsak tuh. Tapi untuk lebih jago-jagonya upah 5 menit sebelum azan pada itu laboratorium ini untuk lebih hati. Jadi Rasulullah itu sunnahnya adalah sunnahnya Rasulullah 30 menit sebelum azan subuh dia melakukan makan sahur. Nah, ini yang kedua tadi. Lah sudah mengakhiri makan sahur, kemudian mempercepat berbuka. Apa sih mempercepat berbuka? Tuh. Mempercepat berbuka puasa artinya nanti jangan salah paham gitu. Kecil Ustaz mempercepat buku. Dia copek nyongko di. Nah, apa maknanya? Kalau sudah masuk waktu berbuka, bersegeralah berbuka. Jangan menunda-nunda berbuka. Maksud, walaupun itu dia tutup kendaraan saja. Bahkan ulama ngecek ayu dahulu. Waktu langsung ada jenuh waniakan teguklah ayu dawak membatalkan puasa tadi kalau masuk. Jadi itu kan kadang-kadang di waktu baru itu kadang-kadang yang sibuk gitu. Tak boleh begitu. Yang punya tomat, karena pakai cek atau mata kadang-kadang atau itu soal basuh ya. Nah, beda kalau kita sunni, kurang sunnah itu buku kita pakai obat dulu. Tetapi kalau si A itu bukunya jam waktu isya. Kalau si A, kalau kita sunni, kurang sunnah, sunni itu buku kita pas waktu iftar. Tetapi kalau orang si A bedanya, bukunya jam 8. Orang si A. Oke, lanjut. Lalu bagaimana tata cara Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang berbuka, tentang iftar itu baca dulu. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang iftar berbuka itu? Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa sebelum sholat dengan khutbah. Nih, oke, apa yang dilakukan Rasul? Yang pertama, Rasul itu dalam berbuka yang pertama melakukan berbuka dengan khutbah. Khutbah itu kurma yang agak lunak. Kurma lunak. Kalau yang agak lunak kurma. Yang kalau dibuat pola agak masaknya, pola agak lunak. Apa maknanya kalau yang lunak? Mudah mencermati untuk
pakai kotak itu enggak boleh. Tidak juga Rasulullah dan jika tidak ada tamar beliau meminum seteguk air. Kalau itu juga cigaret itu. Itu rokok kadang-kadang mau boleh. Nah, lihat tata cara Rasulullah. Yang pertama dia apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berbuka? Yang pertama apa yang dilakukan? Baca doa. Yang dulu kita baca doa pakai baca Bismillah. Nah, yang pertama di saat berbuka itu kita dulukan adalah baca doa. Doa yang paling baik terlebih dahulu adalah Bismillah. Satu. Dua kesalahannya. Nampak? Kamu udah dulu. Nah, setelah baca doa, kemudian berbuka dengan kurma yang keras. Kalau tidak ada yang keras, yang lunak. Kalau tidak ada yang lunak, minumlah seteguk air. Kemudian setelah seteguk air, lalu jangan berbuka terlebih dahulu. Aku maknanya berdoalah sebelum berbuka. Artinya apa ibu pak? Karena pada momen-momen saat berbuka itu doa itu sangat mustajab. Di waktu berbuka puasa itu doa itu sangat dijabah oleh Allah. Bahkan di KCNO doa itu ada doa yang tidak ditolak. Doa saya salah satu adalah doa orang yang sedang berpuasa. Artinya apa? Sebelum kita berbuka itu luangkanlah waktu sebelum agak setengah menit kita berdoa kepada Allah sebelum kita makan yang lain. Kalau yang pertama dulu kan baru awal pengen puasa lagi. Baca Bismillah. Dan doa buat dulu. Kalau doa buat terakhir itu, itu kan Allahumma lakal hamdu itu dulu. Doa kadang-kadang dulu baca Bismillah. Bahkan selama 32 hari saya berbuka dulu baca Bismillah. Ayat baca Allahumma lakal hamdu. Jadi dia baca Bismillah dulu, kemudian baru buku. Tetapi kalau ingin tahan lebih kita ingin doa kita kami keutamaan tadi, ayat kita lakukan berdoa sebelum itu dulu, sebelum berdoa awal sakit itu. Agak berat ini lah. Dah sampai sangat sebut doa karena udah mustajab. Silakan ibu nanti Pak. Nah doanya aja Pak. Jadi itu doanya itu yang berpada Allahumma lakasumtu tiga doa. Boleh Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu wa bika mamtu boleh. Kemudian boleh yang itu. Tapi kalau kita tinjau dari hadis yang paling sahih adalah doa yang paling sahih, yang paling kuat hadisnya. Yang poin di bawah. Kalau bisa nanti kita minta melalui Pak Pengurus nanti kopi, kemudian kebanyakan ini kita baca doa. Tidak usah kita baca malakas untuk, tetapi yang itu yang paling bagus doa. Kalau di SD
Yang merokok tadi yang 8 itu udah si A. Si A. Kalau si A ini Pak adalah salah satu aliran ini. Si A itu sebuah aliran yang mengaku Islam, tetapi ajarannya cukup berbeda, melenceng dari Islam. Salah satunya ajarannya adalah mengakui bahwa Ali adalah Rasulullah dan Nabi Muhammad. Kemudian boleh melakukan nikah kontrak. Kemudian apa katanya Al-Quran yang kita ini kurang lengkap. Kemudian dikatakan malaikat Jibril itu salah memberikan Al-Quran. Seharusnya bukan ke Ali diberikan, bukan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang zina. Dia yang boleh sampai jam 8. Ya nikah kontrak. Bahkan yang paling dasar, kalau si A ini menodai boleh tukar-tukar istri, bahkan menodai anak di bawah umur pahalanya sama dengan pahala. Itu lihat buku fatwa ini tentang kesesatan zina, kita tahu. Oke. Nih Pak, jadi nanti mudah-mudahan aku tadi ingin untuk ngomong kopi. Tadi mudah-mudahan itu apa nanti minimal kita tempel ya kagoda di dompet makan di dompet kita baru. Apa artinya? Telah hilang rasa haus, telah